hari Sabtu, seperti biasa, terlihat Babe Napis sibuk menyortir toko oleh-oleh miliknya. Tiba-tiba, datanglah Abdul, anak sematawayang Babe Napis. Ya, memang Abdul sering sekali membantu Babe Napis di toko, terlebih lagi di waktu libur. Tapi, kali ini Abdul melihat Babe Napis berbeda. Babe Napis nampak bingung. Abdul yang pada dasarnya anaknya suka kepo, jadi bertanya-tanya. Apa ya yang dipikirkan babenya itu? Lalu Abdul pun memutuskan untuk menghampiri Babe. Abdul pun memutuskan untuk mengagetkan Babe Napis yang terlihat sibuk dan tidak sadar bahwa Abdul sudah ada di belakangnya. Beh, ngapa sih muka ditekuk baik? Sini apa cerita am aye? Babe pun langsung terkejut mendengar suara Abdul secara tiba-tiba. Bujuk deh nih ya bocah. Datang bukannya ucap salam malah nyerocos baik. Iya, maaf dah. Assalamualaikum. Lagi ngapa sih muka kusut bener kayak baju belum digosok pisan dah. Waalaikumsalam. Nah gitu jadi bocah kudu sopan sama yang lebih tue. Iya nih, Babe puyeng deh. Bingung mau ngisi stok oleh-oleh di toko apa aja ya. Pegangan apa? Pegangan kalau bingung. Lagian bingung apa sih Beh? Udah punya toko paling gede semampang, masih baik banyak pikiran. Bisa aja lu dul mujinya. Jebol deh nih atep toko, gegara Babe terbang dipuji. Ya ilah, canda baik dah si Babe. Lagian pan sih Beh yang dipuyengin Beh? Ini dul, Babe kan cuma ada budget 300.000 sekarang. Terus Babe kudu beli oleh-oleh jenis apa ya? Buat dijual di toko ini nih. Apa kue akar kelapa atau kue biji ketapang. Di toko cuma muat dipajang 250 piece aja. Tapi Babe juga maunya biar dapet untung banyak gitu deh. Namanya juga otak dagang ya kan? Mendengar pernyataan Babe tersebut, seketika Abdul jadi teringat dengan materi yang pernah ia pelajari. Materi pertidaksamaan dua variabel. Abdul berpikir materi tersebut bisa membantu Babe menyelesaikan kegalauan ini. Oh gitu. Pas bener dah nih ayah datang berarti ya. Buat kasih solusi dari otak ayah yang encer bener ini. Coba sini Abdul lihat dulu harga-harganya sama keuntungannya. Biar ayah hitungin. Ginian doang mah ayah jago apalagi urusan duit. Ya. Mau percaya tapi ragu. Gak mau percaya tapi lu anak Babe. Masa kagak percaya anak sendiri? Coba nih, pengen lihat Babe yang katanya otak encer lu. Lalu Babe Napis memberikan list harga-harga kue yang sudah dicatat. Abdul pun mulai menghitungnya. Nih teman-teman, ayah kan udah dikasih nih sama Babe catatannya. Kalau harga beli akar kelapa 1.000, terus nanti sama Babe dijualnya 1.100 tuh sebungkus. Nah, kalau kembang goyang harga belinya 1.500, dijualnya 1.700 sebungkus. Sementara nih, Babe punya modal 300.000. Warungnya juga muat 250 bungkus doang. Kira-kira Babe dapat untung maksimalnya berapa ye? Sama kudu jual berapa banyak tuh akar kelapa sama kembang goyangnya? Dari yang tadi Abdul bacain catatan Babe buat teman-teman sekalian nih, Abdul mau jelasin. Misalnya, kita ambil perumpamaan. X itu kita jadiin banyaknya akar kelapa. Sementara yaitu banyaknya kue kembang goyang. Kita cari tahu dah nih. Diketahuin modalnya itu 1000X ditambah 1.500Y lebih kecil sama dengan 300.000. Biar kita gampang hitungnya, kita perkecil aja lagi nih. Jadi 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 600. Nah terus ya buat stoknya nih sekarang. Untuk stoknya X ditambah Y lebih kecil sama dengan 250. Nah kan kita udah tahu nih apaan aja nih yang diketahuin. Nah kita ke pertanyaannya dah. Yang pertama kan yang ditanyain itu keuntungan maksimum. Untung sama dengan jual dikurang beli. Jadinya 1.100 dikurang 1.000 dikali X.
ditambah 1700 dikurang 1500 dikali Y, sama dengan 100X ditambah 200Y. Nah, buat pertanyaan yang kedua, banyaknya kue masing-masing jenis yang dijual agar dapat untung maksimum, yaitu banyaknya kue akar kelapa dan banyaknya kue kembang goyang. Dari data di atas, kita mendapat sistem pertidaksamaan sebagai berikut nih. 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 600. X ditambah Y lebih kecil sama dengan 250. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Fungsi untung sama dengan 100X ditambah 200Y. Langkah pertama, kita kudu buat grafiknya nih. Caranya, yang pertama itu 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 600. Titik bantunya adalah 0,200 dan 300,0. Yang kedua, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 250. Titik bantunya 0,250 dan 250,0. Yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Sehingga grafiknya seperti ini. Dikarenakan lebih kecil, jadinya arsiran yang kita butuhkan adalah ke bawah atau ke dalam. Kita udah dapat nih 4 titik ekstrim. Titik yang pertama titik A, yaitu 0,200. Yang kedua titik O, 0,0. Yang ketiga titik B, 250,0. Yang keempat titik C, 150,100. Hasil eliminasi dari garis 1 dan garis 2. Keempat titik di atas diuji ke fungsi untung 100X ditambah 200Y dan mencari nilai maksimumnya. Dari nilai uji di atas kita udah dapat nih hasilnya. Yang pertama, keuntungan maksimumnya adalah 40.000, yaitu di titik A. Yang kedua, jenis kue akar kelapa sebanyak 0 dan jenis kue kembang goyangnya sebanyak 200. Setelah Abdul selesai menghitung, Abdul memberikan hasil tersebut kepada Babe, agar Babe bisa langsung menyetok barang-barang yang akan dipajang di toko. Dan yang pasti, sesuai yang Babe mau. Tokonya penuh dan keuntungan maksimum. Nih, udah kelar nih, Beh. Bujuk, jago juga lu Dul hitung-hitungan MTK begini. Sejak kapan lu jago begini? Lah iyalah, anak Babe ini paling pintar semampang. Segala diraguin lagian dah. Ya udah dah, Be ah. Ayo mau balik dulu. Capek banget ini habis ngerjain PR sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung pulang lu. Lalu Abdul pun bergegas kembali ke rumah karena waktu zuhur telah tiba.